Shalom jemaat-jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berikan suara kemuliaan buat Tuhan kita. Benar buat Tuhan kita. Yes. Tuhan, kami percaya dimanapun kami berada Tuhan, dalam rumah-rumah kami berkumpul bersama keluarga kami Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami mau sepakat, kami mau unity Tuhan Yesus. Kami mau sama-sama ibadah Tuhan. Kami mau bawa setiap hati kami Tuhan Yesus hanya kepadamu. Kami bawa setiap penyembahan, ucapan syukur kami hanya bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Shalom, karena memberikan suara kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Sorakan haleluya. Yes. Shalom. Mari kita naikkan pujian syukur kita hanya bagi nama Tuhan. Boleh lambaikan tangannya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Umat-umat yang berkemenangan boleh lambaikan tangannya buat Tuhan kita. Mari siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang terbaik. Terima kasih buat setiap kebaikan yang Tuhan berikan dari kami. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Kami ada saat ini, kami ada di waktu-waktu ini Tuhan, itu semuanya karena kasih Tuhan bagi kami. Mungkin Tuhan Yesus, keadaan boleh gak baik, keadaan mungkin gak baik hari-hari ini, tapi kami percaya Tuhan Yesus, Kau Allah yang selalu serta dengan kami, Kau Allah yang selalu menyertai setiap kami ya Allah. Untuk itu Tuhan, hari ini kami mau terus menaikkan penyembahan kami hanya bagi nama-Mu. Syukur Allah ya.
perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah dalam hidupku. Tiada pernah sedikitku, tiada pernah sedikitku, Allah yang gak pernah ninggalin kami Tuhan. Tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kebenaran-Mu selamanya kan ku nyatakan. Besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Dari setiap kami ya Allah, kami tahu Tuhan ada selalu buat kami. Walau ku harus berjalan dalam lembah gelap,
hati Tuhan. Bapa, urapi hamba-Mu, urapi Tuhan Yesus. Sebab kami tahu Tuhan, apa yang telah hamba-Mu persiapkan, biarlah semuanya itu berasal daripada-Mu ya Bapa. Urapi kami Tuhan Yesus, hati pikiran kami, pendengaran kami Tuhan. Biarlah Tuhan setiap kebenaran firman Tuhan yang ditabur itu tidak akan kembali dengan sia-sia ya Bapa. Firman itu yang menguatkan kami Tuhan. Firman itu yang menghibur setiap hati kami. Bahkan firman itu juga yang menegur setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Berbicaralah Tuhan pagi hari ini Tuhan Yesus bagi setiap jemaat-Mu. Di dalam nama Yesus Allah yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai meneduhkan badai bagian yang kedua. Dalam hal menghadapi sakit penyakit dan wabah seperti COVID-19, bagaimana GBI sebagai Gereja Pentakosta memahami kesembuhan ilahi? Salah satu butir pengakuan iman GBI berbunyi, kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang yang percaya. GBI percaya Roh Kudus yang memakai para murid Yesus di Kisah Para Rasul adalah Roh Kudus yang sama yang sekarang memakai murid Yesus pada zaman now untuk membawa kesembuhan ilahi kepada orang sakit. Ada beberapa penyebab mengapa seseorang tidak disembuhkan secara ilahi. Lebih lengkap dapat saudara baca melalui artikel link di caption video ini. Dr. French Arrington dalam bukunya Doktrin Kristen Perspektif Pentakosta menjelaskan, baik Alkitab maupun pengalaman tidak mendukung pernyataan bahwa mereka akan disembuhkan dalam setiap situasi. Dari sisi manusia, kekurangan iman menjadi suatu faktor. Dari sisi Allah adalah berkuasanya kebijakan dan kehendak Allah. Saat ini Allah masih menyembuhkan orang sakit. Tetapi penyembuhan sekarang bukan puncak penyembuhan atau penyembuhan tertinggi. Puncak pembebasan kita selaku orang percaya dalam Kristus terjadi pada kehidupan mendatang. Penyembuhan saat ini adalah suatu tanda dan pencicipan lebih dulu akan penebusan tubuh kita di masa depan. Penebusan kita saat ini hanya sebagian dan penyakit masih terus terjadi. Tetapi apabila Kristus datang kembali, penderitaan, penyakit, keluhan, dan kematian akan berhenti selamanya terhadap orang-orang yang telah ditebus. Bagaimana seharusnya respon orang percaya ketika kesembuhan tidak terjadi pada dirinya? Ikuti apa yang Paulus lakukan. Ia menerima bahwa duri dalam dagingnya yang dapat dikatakan sebagai penyakit dengan hati yang rela, meski Tuhan tidak memberi penjelasan atas semuanya itu. Bahkan ketika Paulus tidak dapat memahami cara kerja Tuhan, ia meresponinya dengan sebuah pengagungan. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ketidakmengertian kita akan pikiran Allah justru membuat kita lebih dalam menyembahnya. Dr. French Arrington menjelaskan dalam textbook Doktrin Kristen Perspektif Pentakosta demikian. Untuk melihat Allah yang hanya bekerja melalui penyembuhan-penyembuhan luar biasa, membuat batasan palsu terhadap kuasa Allah. Segala sesuatu yang baik berasal dari Allah. Pengetahuan medis dan keterampilan para dokter dan perawat adalah dari tangan Allah yang beranugerah. Allah berkarya melalui sarana-sarana, baik yang alami maupun supranatural. Dia berkarya dalam menanggapi iman dan doa umatnya. Dia juga melakukan penyembuhan melalui para dokter dan perawat. Kita harus menggunakan diri kita akan sarana-sarana apapun untuk sarana-sarana penyembuhan yang telah diberikan Allah.
Doa dan pengurapan minyak memiliki tempatnya sendiri, tetapi doa dan pengobatan medis tidak saling bertentangan. Keuntungan doa penyembuhan dan pengetahuan medis mengalir dari Allah yang sama. Bagi GBI, kesembuhan ilahi adalah salah satu bentuk berkat keselamatan. Keselamatan manusia, itulah yang terpenting. Inilah juga yang dilakukan oleh keluarga besar GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta. Melalui Healing Movement Crusade, pemberitaan keselamatan selalu menjadi agenda utama. Pelayanan kesembuhan ilahi adalah tanda-tanda yang menyertainya. Gereja digambarkan sebagai tubuh yang memiliki banyak anggota dengan fungsi yang berbeda-beda. Tiap insan gereja dan hamba Tuhan diharapkan memberikan kontribusi bagi masyarakat sesuai karunia masing-masing, khususnya dalam menghadapi wabah seperti COVID-19. Dan yang paling penting, nyatakan kehendak Tuhan agar badai COVID-19 dapat berhenti atau menurun dampaknya. Dalam tuntunan Roh Kudus dan dalam nama Yesus, badai COVID-19 dihardik agar diam, tidak lagi mengakibatkan jatuhnya korban. Kuasa Tuhan akan dinyatakan dan banyak orang akan diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam ibadah online kali ini. Dan menurut rencana Pemda DKI akan membuka PSBB di tanggal 2 Juni yang akan datang. Dan kita masih belum tahu apakah rumah-rumah ibadat dapat dibuka kembali. Tapi seperti yang saya sampaikan di khotbah-khotbah yang lalu, bahwa kita memasuki era new normal, atau dalam bahasa Indonesia dikatakan normal yang baru. Sesuatu yang dahulu kita anggap aneh, sekarang harus menjadi suatu kenyataan dan kita anggap sebagai sesuatu yang biasa dan wajar. Contoh misalnya, dulu waktu kita pakai masker, kita berbicara dengan orang akan mengatakan nggak sopan. Orang akan mengatakan nggak baik seperti itu. Nggak kelihatan mimik mukanya. Tapi sekarang, kalau kita tidak pakai masker, itu akan dianggap menjadi satu hal yang aneh dan salah bahkan. Demikian juga kalau kita berbicara dengan seseorang. Kalau sebelumnya kita berbicara jarak jauh, lalu bicara berteriak-teriak agak keras, dikatakan nggak sopan juga. Tapi sekarang, kalau kita dekat-dekat, berbicaranya lalu bisik-bisik, itu akan menjadi kelihatan salah dan aneh. Bapak Ibu Saudara, keadaan dunia setelah dilanda COVID-19 ini akan berubah secara drastis. Banyak sekali perubahan. Saya tidak akan sampaikan di khotbah kali ini, karena Bapak Ibu Saudara pasti sudah dapat berita-berita itu dari luar, dari internet, dari WhatsApp yang begitu viral. Tapi saya mau katakan, dengan dilonggarkannya PSBB ini, kita akan secara langsung berhadapan dengan virus itu. Dan mau tidak mau, kita tetap harus hidup berdampingan dengan virus ini. Kita tidak bisa memaksa orang lain untuk mengikuti kehendak kita, apa yang kita mau dia harus lakukan. Tapi paling tidak, ada satu hal yang dapat kita lakukan adalah kita mengatur diri kita sendiri. Kita menjaga diri kita sendiri, lebih berhati-hati. Ekonomi yang berjalan dengan sangat lambat saat ini, bahkan makin lama makin menurun, akan banyak berdampak kepada kita semua di segala bidang. Baik yang kita bekerja, baik yang kita berusaha, kita berbisnis, apapun akan terpengaruh oleh keadaan seperti ini. Dan seringkali biasanya pada saat kita dalam keadaan tertekan, kita dalam keadaan terhimpit, kita ingin segera bebas, kita ingin segera keluar dari masalah yang ada. Kita tidak ingin berlama-lama, bahkan kita berteriak kepada Tuhan, Tuhan kapan Tuhan tolong, saya sudah tidak kuat. Ada yang mengatakan, Tuhan air sudah sampai ke mulut, sebentar lagi saya tidak dapat bernafas. Ada yang mengatakan bisnis saya pasti akan kolaps, bahkan hancur dan sebagainya. Tapi saya mau katakan saudara, banyak orang yang menginginkan segala sesuatunya terjadi secara instan karena kita merasakan himpitan itu begitu luar biasa. Kita tidak sabar menantikan jawaban dari Tuhan atas doa-doa permohonan kita, teriakan kita kepadanya. Tapi
Justru karena ketidaksabaran kita dalam menantikan jawaban Tuhan adalah salah satu faktor yang menyebabkan kita gagal di dalam melihat dan mengalami perkara-perkara yang besar yang Tuhan sedang rencanakan dalam kehidupan kita. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi ini, untuk mengatasi ini? Yang pertama adalah menanti-nantikan Tuhan. Di Habakuk 2 ayat 3 dikatakan, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu, sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh-tangguh. Habakuk mengingatkan kepada kita untuk tetap menanti-nantikan. Karena apa? Karena setiap Tuhan berjanji, Tuhan tidak pernah mengingkari. Tuhan tidak akan pernah membiarkan orang-orang yang berharap kepadanya. Sering kali saya katakan seperti itu. Tapi ingat dan Bapak Ibu Saudara renungkan baik-baik. Menanti-nantikan Tuhan itu memang butuh kesabaran. Tuhan selalu ingin mengajarkan kepada kita melalui proses dan untuk mendewasakan kita. Di dalam penantian kita, di dalam kita berharap menanti-nantikan jawaban dari Tuhan, ada banyak hal-hal yang Tuhan sebetulnya sedang ajarkan kepada kita. Yohanes 11 ayat 14-15 katakan, karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Bapak Ibu Saudara, ini kejadian waktu Maria Marta minta kepada Yesus untuk segera datang karena Lazarus saudaranya sedang sakit. Tetapi di ayat sebelumnya Yesus katakan bahwa dia sengaja berlambat-lambat menunda 2 hari lamanya. Kesengajaan ini memang diciptakan oleh Tuhan, memang dikondisikan sedemikian. Karena apa? Seperti yang Tuhan katakan, demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Jadi dalam setiap penantian di mana kelihatannya Tuhan tidak bersegera menolong kita, tetap ada maksud Tuhan untuk mengajar kepada kita. Oleh sebab itu di dalam penantian kita jangan terus-terusan kita berteriak kepada Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tuhan sangat tahu apa kebutuhan kita, Tuhan sangat mengerti apa kesulitan kita. Tapi ucapkanlah permohonan itu dengan ucapan syukur. Bapak Ibu Saudara bisa minta kepada Tuhan dengan tetap mengucap syukur. Tuhan tahu kebutuhan kita, Bapak Ibu Saudara. Roma 8 ayat 28 katakan apa? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, adalah orang-orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Dan berarti kita ada di dalam rencana Allah yang luar biasa. Tidak mungkin Tuhan membiarkan kita berjalan sendiri. Tidak mungkin kita terpuruk sendirian. Tuhan tahu, Bapak Ibu Saudara. Ingat, waktu Tuhan adalah bukan waktu kita. Mungkin kita menjadi lelah, mungkin kita menjadi patah semangat. Tapi ada janji Tuhan di Yesaya 40 ayat 29 katakan, Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ada janji Tuhan di sana. Di ayat 30 dan 31 dikatakan, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Tetap menanti-nantikan Tuhan. Pada saat kita lelah, pada saat kita mulai lesu, Tuhan tahu apa yang harus Dia lakukan. Ingat janji Tuhan. Tuhan tidak sembarangan berbicara di dalam firman-Nya. Tapi apa yang dikatakan dalam firman-Nya pasti akan digenapi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di Filipi 4 ayat 14 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ada janji Tuhan lagi, Tuhan pasti memberikan kekuatan kepada kita. Pegang terus janji Tuhan ini.
Yang kedua adalah kejar apa yang benar. Yesaya 51 ayat 1 katakan, dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengejar apa yang benar di hadapan Tuhan, maka Allah adalah setia. Kita dapat mencontoh Daud. Dalam segala hal, dia selalu melakukan apa yang benar. Kalau kita mengejar apa yang benar, Tuhan sendiri yang telah memahatkan kita di gunung batu itu. Berarti apa? Kita sudah diukir nama kita. Oleh sebab itu jangan lengah. Jangan sampai kita berbuat salah, berbuat dosa, melanggar ketetapan-ketetapan Tuhan. Sering kali saya harus katakan seperti itu karena apa? Kita harus diingatkan dan diingatkan dan diingatkan. Supaya dalam hidup kita benar-benar kita datang mencari Tuhan. Kita benar-benar hidup di dalam kekudusan. Kita benar-benar hidup benar di hadapan Tuhan. Yohanes 16 ayat 26-27 katakan, pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, pada saat kita berdoa kepada Bapa di surga, pada saat kita meminta kepadanya, Tuhan Yesus itu juga minta kepada Bapa untuk kita. Jadi lihat, Tuhan itu luar biasa baiknya. Kita tidak pernah dibiarkan berjalan sendiri. Asal satu, kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita menerima Roh Kudus di dalam hati kita. Dan kita jaga kehidupan kita. Kita jaga tingkah laku perbuatan kita. Kita jaga mulut hati kita. Kita jaga pikiran-pikiran kita. Supaya tidak menyimpang dari apa yang Tuhan sudah tetapkan di dalam firman Tuhan. Di Yesaya 33 ayat 15-16 katakan, orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang membebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Bapak Ibu Saudara, orang yang hidup dalam kebenaran itu tetap dalam perlindungan Tuhan. Oleh sebab itu, tetaplah mencari kebenaran dan hidup di dalamnya. Salah satu doa Daud, kenapa Daud begitu berkenan di hati Tuhan? Karena apa? Di Mazmur 86 ayat 11 dikatakan, tunjukkanlah kepadaku ya jalanmu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaranmu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu. Daud tahu, Daud sadar bahwa dia adalah manusia biasa yang sewaktu-waktu dapat jatuh. Dia manusia biasa yang sering kali goyah mungkin dalam imannya. Tapi dia minta kepada Tuhan, tunjukkanlah jalanmu supaya aku hidup menurut kebenaran Tuhan. Bulatkan hatiku untuk tetap takut akan nama Tuhan. Itu yang senantiasa doakan Daud, supaya dia tetap hidup di dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudara, ada dua hal yang kita harus lakukan. Yaitu tadi yang pertama adalah menanti-nantikan Tuhan. Yang kemudian yang kedua adalah kejar apa yang benar. Cukup kita minta kepada Tuhan apa yang harus kita lakukan. 2 hari lalu kita baru memperingati hari kenaikan Yesus ke surga. Dan Yesus berjanji pada saat dia naik ke surga, dia akan memerintahkan Roh Kudus untuk menggantikan dia, untuk mengurapi kita. Dan yang ketiga saya mau katakan adalah kita harus bersaksi bagi Tuhan. Jangan kita menjadi santai karena apa yang sudah Tuhan janjikan akan terjadi dalam kehidupan kita. Betul, bersukacitalah karena itu. Tapi kita tidak bisa tinggal diam Bapak Ibu Saudara. Kita tidak bisa bersantai-santai, yang penting saya selamat.
cukuplah itu, tenanglah hai jiwamu. Ada janji, ada perintah Tuhan yang Tuhan ingin kita kerjakan. Yaitu apa? Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Ambil kesempatan yang tersedia ini. Waktunya sudah sangat-sangat singkat. Ambil kesempatan ini sebaik-baiknya. Beritakan Injil keselamatan. Saya sering kali katakan, ayo kiri, kanan, depan, belakang. Tetangga-tetangga kita, teman-teman kita. Bagikan Injil keselamatan itu. Karena satu saat kita akan ditanya oleh Tuhan, apa yang sudah kamu lakukan pada saat kamu sudah diselamatkan? Apakah engkau mengajak teman-temanmu? Apakah engkau mengajak saudara-saudaramu untuk juga mengenal aku? Apakah engkau telah memperkenalkan aku kepada mereka? Jangan biarkan mereka menjadi mati sia-sia karena mereka tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena kita tidak memberitakan kabar Injil keselamatan itu kepada mereka. Mulai bergerak Bapak Ibu Saudara. Mulai bergerak. Jangan takut untuk melangkah. Saya himbau anggota-anggota KUL, jangan hanya bergantung kepada kuler-kuler, jangan hanya bergantung kepada mereka, tapi ayo bergerak, ambil inisiatif. Di dalam kesempatan ini sangat-sangat baik. Pada saat mereka terpuruk, pada saat mereka susah, mungkin kita juga susah, ayo berbagi kasih kepada mereka. Dengan cara apa? Memberitakan kabar baik. 2 Timotius 1 ayat 7 dan 8 katakan demikian. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan jangan malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kita, keberanian kepada kita, memberikan damai sejahtera kepada kita, untuk kita melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus. Mari saya ajak semua pengerja, semua jemaat yang sudah mengenal Yesus, bahkan sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ayo kita kabarkan Injil. Ayo kita berikan, ceritakan kabar baik mengenai Injil keselamatan ini kepada orang-orang di sekeliling kita, supaya mereka juga termasuk orang-orang yang diselamatkan. Jadi ada bagian yang kita minta kepada Tuhan untuk Tuhan memenuhi kehidupan kita, untuk Tuhan menolong kita di dalam kesesakan, untuk Tuhan membangunkan kekuatan kepada kita, untuk kita terus berusaha dan mengejar keselamatan itu buat diri kita. Tapi ada juga yang harus kita lakukan, yaitu apa? Yaitu mengabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Saudara, jangan lengah, jangan lemah, jangan menjadi lesu, jangan menjadi pudar semangatmu, tapi tetaplah di dalam Tuhan. Hari ini kita sudah belajar untuk memasuki new normal atau normal yang baru ini, yaitu di dalam kesesakan kita, di dalam keterhimpitan kita, kita tetap menanti-nantikan Tuhan dengan cara yang benar, seperti yang sudah saya uraikan sebelumnya. Kemudian kita kejar apa yang benar, yaitu jalan di dalam kebenaran yang sesungguhnya. Kemudian yang ketiga adalah, ayo kabarkan Injil, bersaksi bagi Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, yang sudah menerima urapan daripada Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara bersama saya akan membawa banyak-banyak jiwa datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala pada saat ini, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman yang telah Engkau sampaikan kepada setiap daripada kami yang mendengarkan acara ini. Kami percaya Tuhan,
semua yang hamba-Mu sampaikan ini boleh menjadi rema dalam hati setiap kami. Tuhan, urapi firman ini untuk menjadi rema dalam setiap jemaat yang mendengarkannya. Dan kami percaya ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Berkati Tuhan mereka yang terdampak COVID-19 ini. Berkati mereka yang berkekurangan, berkati mereka yang dalam kesesakan, berkati mereka yang terpaksa harus PHK, berkati mereka yang mempunyai usaha yang mulai lesu dan hampir-hampir tutup. Tuhan, dengar doa mereka. Kami percaya Engkau tidak pernah main-main dengan anak-anak-Mu yang berharap hanya kepadamu. Kami percaya Bapa bahwa Engkau bersegera, Engkau akan tetap mendengarkan doa kami, Engkau mengangkat kami, Engkau memegang tangan kanan kami untuk berjalan bersama-Mu. Kami percaya Tuhan, anak-anak Tuhan dipelihara sempurna. Anak-anak Tuhan tidak akan pernah jatuh tergeletak. Anak-anak Tuhan akan bangkit, bahkan akan menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati pemerintah negara ini Tuhan, dari presiden, wakil presiden, para menteri, para jajaran pemerintah dari pusat sampai ke daerah. Biar mereka boleh bahu-membahu untuk melaksanakan tugas-tugas mereka di dalam menjalankan roda pemerintahan yang dalam keadaan sulit ini. Kami percaya Tuhan berikan hikmat kepada mereka, agar mereka boleh menjalankan setiap perundang-undangan, setiap keputusan-keputusan dengan hikmat yang dari Tuhan. Karena kami tahu, kami percaya kalau ada orang-orang yang meminta kepadamu dan berdoa kepadamu untuk bangsa ini, Engkau mendengarkannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati mereka yang terdampak COVID ini, Tuhan tolong mereka. Jangan biarkan mereka mati sia-sia, tapi dengan kuasa mujizat kesembuhan-Mu karena karya bilur Yesus di kayu salib, tolong sembuhkan mereka, pulihkan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya juga Tuhan memberkati setiap para medis yang bertugas, para dokter, para perawat, siapapun mereka yang terlibat sampai kepada petugas-petugas pemakaman sekalipun. Tuhan, jangan biarkan mereka menjadi lesu, jangan biarkan mereka menjadi putus asa, jangan biarkan mereka menjadi lengah Tuhan, tapi pelihara mereka, tolong jaga mereka ya Bapa. Mereka tetap bersemangat, damai sejahtera dan sukacita-Mu memenuhi mereka. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga buat bangsa ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, bangsa ini milik Tuhan, dan Tuhan akan bersegera untuk memulihkan keadaan bangsa ini. Terima kasih Bapa. Berkati juga gereja-gereja dimanapun beribadah secara online. Berkati juga mereka satu persatu Tuhan. Kami juga percaya dan berdoa untuk jemaat, untuk pengerja yang ada. Kami percaya Tuhan Yesus, mereka semua tetap dalam perlindungan Tuhan. Karena kami sebagai hamba-Mu tetap berdoa kepada Tuhan untuk meminta penggenapan dari Mazmur 91 untuk mereka semua Bapa. Kami percaya Engkau pelihara mereka. Kerinduan kami untuk dapat beribadah kembali secara bersama-sama di dalam gedung-gedung gereja. Tuhan, kami sangat rindu Tuhan. Biar Engkau yang buka jalan, Engkau yang buka jalan buat setiap daripada kami. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sanggup melakukan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan atas kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Tuhan Yesus, Engkau sendiri yang mencurahkan berkat-berkat atas kami berkelimpahan. Angkat kedua tangan-Mu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Arahkan hatimu, pegang janji Tuhan. Diberkatilah pas saat keluar dan masuk pintu rumah-Mu. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah segenap usaha, pekerjaan dan juga pelayananmu, dan kiranya senantiasa diperbuatnya berhasil untuk apapun yang kau kerjakan hari-hari ini dengan takut akan Tuhan. Saat ini terimalah kasih karunia damai sejahtera dan berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga yang telah dinyatakan di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang menyertai kita semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari yang percaya dengan iman sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.